Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Welcome to online English meeting. And how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Okay, so let's begin the lesson. It's so unfortunate that we can't have the lesson like we used to have. However, I make this video to substitute the lesson that we missed some important point in the Zoom lately, but okay, that's fine because I made this video. So let us just get started. Okay, the beginning of the chapter in this semester is talking about the treasure. Atau kalau dalam I know that you understand the treasure, yeah? If you know what the treasure is, please put on the comment box below on the Google Class or even on the YouTube. You can put it there, yeah? Okay, so first thing first. Di chapter 1 ini kita akan mengawalinya dengan latihan reading, ya. Di sini sudah ada teks nih, as you can see here. Ya, the background of the story, the cover page, ya. In each chapter kita akan selalu ada background of the story, dan ini akan kita manfaatkan untuk melatih to enhance your reading skill, untuk meningkatkan kemampuan membaca kalian. Mari kita mulai. So, listen to me very carefully first, and then you follow after me. Okay? Ready? Let's just get started. The treasure. Perhatikan bagaimana Bapak mengatakan the. Jadi bukan the, melainkan the. Tahu huruf the dalam bahasa Arab? Dalam hijaiyah, ya? The, zai, zal, dal. Sorry, bukan zai, tapi zal. Maka ini pun dibunyikan seperti itu. Jadi the treasure. Okay, fantastic. Harta karun. There were lots of pirates in Caribbean Sea. Silakan. From around 1500 until the 1700s. Great. Perhatikan ketika tadi mengatakan there were lots of pirates. Lots of pirates. Pirates in the Caribbean Sea. The, lagi-lagi bukan the tapi the. Banyak orang salah mengatakan the membunyikan ini sebagai the, padahal bunyinya adalah the. The Caribbean Sea from around 1500 until the 1700s. Nanti kita bahas kenapa di sini ada S-nya, ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit, ya. The pirates robbed lots of ships, but they didn't always steal gold coins and jewels. Please. Oke, lagi-lagi kita menemukan bunyi the, ya. The pirates robbed lots of ships. Nah, perhatikan ketika mengatakan ships, bukan ship, tapi sh. Bunyinya seperti kalau dalam hijaiyah itu shin, ya, syaiton. Nah, itu sama, shin, sh. Jadinya ship. Dan rata-rata kalau ada huruf S dan H disatukan menjadi bunyinya syah tebal. Ships. Ada S di sini tapi dibaca tipis saja. Ships. The pirates robbed lots of ships, but they didn't always steal gold coins and jewels. Oke, kita lanjutkan, ya. Very often, they stole food, water, weapons, and clothing. Very nice.
Kamu mengatakan hati-hati di sini bukan very, melainkan very. Very often. Very. Bunyi V ini bukan bunyi F. Kalau F itu berarti mempertemukan gigi dengan bibir bawah. F. Very often. Tapi ini the sound. Antara bibir atas dan bibir bawah. Ini bilabial sound. Jadinya very often they stole food, water, weapons, and clothing. Okay, let's go next. They even stole things like soap, ropes, and anchors. Sometimes they used to keep the ship which they captured and then sell it. Cool. Hati-hati di sini ada kata they, ya. Kita konsistenkan dulu membaca kata-kata yang tadi dibunyikan dengan the, ya. They even, they used to keep the ship, nah gitu kan. Kalau kamu masih ingat di kelas 5 Bapak pernah mengajarkan tentang bunyi plosive atau plosive sound. Plosive velar sound itu lengkapnya. Apa itu plosive velar sound? Plosive velar sound itu adalah bunyi kata yang di sana meletup. Apa saja ada bunyi keh, peh, dan juga teh. Sehingga ketika kamu mengatakan used to, itu bukan used to, bukan used to keep, melainkan used to keep, ya. Used to keep the ship which they captured and then sell it on other occasion. Nah, occasion, on other occasion, siap ya? On other occasions, oke, kamu tidak mengatakan other, tapi other, pakai the juga. On other occasions, they kept the ship because it was better than theirs. Oke, good. Sekarang coba disimak karena barusan sudah dibahas beberapa poin tentang pronunciation-nya, tentang cara membacanya. Sekarang saatnya kalian melatih membaca ini sebagaimana Bapak membacanya. Jadi kalian coba latihan ya. Ini penting untuk enhancing your reading skill. The treasure. There were lots of pirates in the Caribbean Sea from around 1500 until the 1700s. The pirates robbed lots of ships, but they didn't always steal gold coins and jewels. Very often, they stole food, water, weapons, and clothing. They even stole things like soap, ropes, and anchors. Sometimes they used to keep the ship, which they captured and then sell it. On other occasions, they kept the ship because it was better than theirs. Nah, silahkan kalian latihan sebagaimana barusan Bapak mengucapkan. Ada nilai plus untuk anak-anak yang kemudian menyetorkan ini ya, menyetorkan proses latihannya, ya. Dan hal ini akan membantu kalian ketika nanti ada nilai-nilai praktek yang misalkan tidak maksimal. Bapak akan sangat menghargai anak-anak yang berupaya untuk bisa melatih pronunciation-nya dan kemudian melatih reading skill-nya ya dengan baik ya. Oleh karena itu ada bonus ya, tambahan catatan nilai dari Pak Lukman nanti untuk anak-anak yang mengupayakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara singkat ya. We will move to the vocabularies session sekarang ya. Look at the picture.
Dan di sini seperti yang kamu lihat, di sini ada 10 objek yang yang menjadi vocabularies baru untuk kamu hafalkan. Oke, kita lihat dari number 1 dan di sini ada number 10. Ini ceritanya berkisah tentang para time travelers kita, para penjelajah waktu kita, yakni Alex, Phoebe, and Patrick. Mereka mengalami suatu insiden. Jadi kalau kamu baca di chapter sebelumnya di di Back to School, memang di cerita di kelas 5 kemarin mereka berhasil kembali. Namun akhirnya mereka harus kembali mengalami insiden ledakan, ya, the second explosion, ya, karena the first explosion-nya sudah pernah terjadi. Jadi ceritanya di kelas 6 ini mereka kembali mengalami the second explosion yang akhirnya mengantarkan mereka ke tempat ini. If you see the picture, you will agree with me, and you can imagine if you go to this kind of place, you will feel that it was really an amazing place. Setuju nggak? Ya, look at the white sand, the beautiful shores of, I don't know what island is this. Yeah, look at the blue color of the sea. Ini semuanya menunjukkan ini tempat yang sangat indah. Ya. Namun kalau kita lihat di sana, there are some, what is this? There are some, do you think they are a bad or a good guy? What do you think? Are they a good or bad guy? Untuk kalian yang menjawab they are bad guy, dangerous guy, I will give you my thumb. Nih, jempol buat kalian. I do agree that they are not a good guy. They are a bad guy. Why? Because they are the pirates. Because they are pirates. What is pirates? Pirates is people, a bunch of people, group of people that were exist not now, but maybe long time ago. Kalau di dalam teks dikatakan pirates is exist in the Caribbean Sea, jadi di lautan Karibia, around 1500 until 1700s, antara 1500 sampai tahun 1700-an. Oh, quite long enough. Dan film-film tentang pirates ini juga cukup terkenal ya. One of my favorites movies of telling about the pirates is the serial of the Pirates of Caribbean, yang peran utamanya itu adalah Johnny Depp. Di sana ada Kraken full of imagination, and the movie itself is, for me, is interesting and so good. I follow all the series, and those people, the pirates thing, is not a good man. So that's a trouble. Why? Because free kids will face some dangerous people. Oke, tapi kita lewat saja dulu soal itu, perbincangan soal itu kalian bisa cari tahu dan bisa baca sendiri. Jadi memang pada dasarnya sebagaimana yang pernah disampaikan dalam distance learning ini, kita harus sering-sering membaca ya. Oke, yang pertama kita langsung bahas saja di sini. Look at the tree. Jadi ada pohon ya. Yang pertama itu adalah palm tree. Yes, this is the palm tree. Can you find a palm tree near your house? Is there any palm tree in your house? If you can find a palm tree in your house, you can share on the comment. Ya. Selalu ya, kalau kamu menemukan palm tree in your house, you can take a picture of it, or you can and then you can WhatsApp me, send it to me, or you can also
put it on the Google Classroom. I will have the feed for that nanti ya. Jadi nanti di Google Classroom Bapak akan sediakan satu feed, misalkan untuk kalau kamu merespon isi dari video ini. Ada yang mungkin meresponnya dengan foto dan sebagainya. So let's make it live. Oke, yang pertama palm tree. So if you find a palm tree near your house, notice me. Oke, yang kedua ada spade. Hati-hati, spade. Look at the spade. Where is the spade? Which one the spade is? Oh, here you go. Nah, benda ini adalah spade. S-P-A-D-E. Spade. Follow after me. Spade. Very good. Dan ini harus kemudian diingat ya. Okay, next one. Number 3. Hawk. Okay, this one is hawk. How do you spell it? Okay, H-O-O-K. Hawk. Not hook, but hawk. Ya, ini sangat identical sekali kepada para bajak laut karena mereka biasanya memiliki tangan yang terbuat dari besi dan apa tuh namanya tuh yang itu ada ini ya, ada hooknya, pengait, hook. Okay, next one, number 4. So this one should be the number 4. Itu namanya hammock. Hammock. H-A-M-M-O-C-K, or you can also say H-A-M-M-O-C-K. Okay, next one is number 5. Okay, take a little bit closer. You can zoom it in. Ini namanya adalah patch. Atau bisa juga lazimnya dikatakan eye patch. Ini juga identical for a pirates. Besides the hook, a pirates usually wear an eye patch. Spell it for me, please. Eye patch. Please spell it. Okay, good. E-Y-E. P-A-E-C-H. Okay, very good. Next, number 6. What is number 6? Okay, it's a treasure chest. Ya, Bapak agak kurang yakin. Treasure chest, ya. Okay, treasure. Jadi ketika mengatakan treasure itu bukan treasure, tapi treasure. Jadi treasure chest. Treasure chest. Okay, good. Number 7, gold coin atau coins. Karena banyak mungkin coins ya. Okay, coins. Boleh kamu tambahkan jadi gold coins. Okay, next number 8. Ternyata lebih difokuskan pada ini ya, yang bisa membuka the treasure chest. That is key. Key Y. 9. Hole. H-O-L-E. Hole. Perfect. And number 10. Binoculars. Binoculars. Oke, itulah ke-10 vocabularies baru yang harus kamu hafalkan, dan pastikan kamu mengeja dan juga dapat menuliskannya dengan benar ya. Nanti kita akan ada latihan. Siap-siap akan ada latihan, dan latihannya nanti latihannya tentu saja akan sangat berguna untuk kalian ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada materi yang lain. Di bagian yang kedua dari sini kita disuguhkan dengan ini ya, dengan
teks. Nah, di sini ada teks tentang Bruce Stevens. Siapa itu Bruce Stevens? Bruce Stevens is a film director. Dan katanya, film director Bruce Stevens has been in the Caribbean for more than 6 months now. Jadi katanya dia ini sudah ada di Caribbean untuk, nah di sini ya, selama lebih dari 6 months now. Nah disinilah yang akan menjadi kunci dari materi kita. Kalau kamu perhatikan, kata Bruce Stevens, film director Bruce Stevens has been in the Caribbean for more than 6 months now. It is telling us something. Kita lihat di sini ada kata has, ya. Ini di sini ada kata has. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat present perfect. Apa itu kalimat present perfect? Kemarin di bab terakhir ya, ketika kalian masih berada di kelas 5, kalian juga belajar tentang present perfect. I have made a video explaining about what present perfect is. So kalau kalian masih belum memahami hal itu, silahkan kalian bisa akses my video ya di sini. Ya, so keren di sini ya. Ya mungkin nanti Bapak akan tampilkan videonya ya. Tapi pada dasarnya untuk bahasan tentang present perfect, dasarnya I have made a video to tell ya. Jadi silahkan kalian akses supaya ini videonya juga tidak terlalu panjang. Wait, itu mana ya? Oh ini ada, wait. Oke, nah di sini sudah di share screen lagi ya. Identitas tentang Bruce Stevens. Jadi Bruce Stevens ini adalah one of a film director, dan dia adalah sutradara yang sudah pernah tinggal di Caribbean, di Karibia, more than 6 months now. Jadi ini informasinya ini menarik nih sebetulnya ya. Ketika dikatakan film director Bruce Stevens has been in the Caribbean for more than 6 months now, ini sebetulnya adalah sebuah kalimat yang dibentuk dengan kata, bukan dibentuk, tapi kalimat present perfect. Apa sih kalimat present perfect? Kalimat present perfect itu adalah kalimat yang terjadi pada hari ini, tapi kegiatannya sudah selesai dilakukan. Jadi untuk hal-hal yang sudah selesai dilakukan, kita memakai present perfect. Syaratnya memakai verb 3. Penjelasan yang lebih detail tentang present perfect sudah pernah Bapak jelaskan dan bisa diakses di kanal YouTube ya. Nanti boleh Bapak share lagi deh itunya. Oke, nah yang menariknya begini. Wait. Kok nggak bisa sih? Halo. Nah ini dia. Nah ini ya. Sekarang kita baca dulu baik-baik. Film director Bruce Stevens has been in the Caribbean for more than 6 months now. His new project is a film about the famous French pirate Jean Fleury, who robbed the Spanish ship in 1523. I've loved pirates since I was 10, explained Bruce. Jack Collins is playing the part of Jean Fleury. I've known Jack since 2003. Bruce tells us he's a great friend and he's perfect for the part. Sekarang Bapak ingin kalian notice sesuatu. Carilah di antara kalimat yang ada di layar ini, carilah mana kalimat yang merupakan present perfect, yang menggunakan
present perfect sentence yang merupakan present perfect sentence. So I will post the record. Akan di-post dulu recordnya pertama-tama ya. Silahkan kalian tekan post dan cari mana saja kalimat yang merupakan present perfect, yakni menggunakan has dan verb 3. Silakan. Okay, now I believe that you have found 1 or 2 or maybe 3 sentences, ya. Bapak yakin kalian sudah menemukan 1, 2 atau bahkan 3 kalimat yang dimaksud, yakni kalimat yang menggunakan present perfect. Dan untuk yang belum memahaminya, tolong jangan dulu lanjut dari sini, tapi coba go back dulu, coba kalian pahami dulu di video-video yang pernah Bapak share ya. Karena ini penting nih, supaya kalian tidak melanjutkan pembelajaran tapi tidak memahami dasarnya. Karena Bapak tidak akan menjelaskan dari dasar, begitu ya. Paling Bapak akan review secara umumnya dulu saja. Oke. Yang pertama. Nah, kalimat present perfect yang pertama adalah I have loved pirates since I was 10. I have loved, atau dibaca I've loved pirates since I was 10. Di mana I have loved pirates since I was 10. Ini Bapak akan kategorikan seperti ini. Apa ya maksudnya? Kok Pak Lukman di sini mengkotak-kotak jadi begini sih? I kemudian menjadi have loved, kemudian di sini ada pirates, di sini ada lagi since I was 10. Ini maksudnya apa? Nah, di sini Bapak ingin kalian notice, kalian mencari ya, mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi predicate, mana yang menjadi objek, dan mana yang menjadi keterangan dan lain sebagainya yang ada di dalam kalimat ini. Silahkan untuk kalian yang silakan untuk kalian boleh di post, kemudian juga di dicari. Oke, sekali lagi. Wait, ada iklan. Oke, jadi di sini sudah ada pembagian. Tugas kalian yang pertama adalah silahkan kalian cari mana subjek, predicate, objek, dan juga keterangannya. Ini untuk pemanasannya. Kalimat I have known Jack since 2003. Kita sudah bahas ini, kenapa dikatakan 2003? Karena dalam menyebutkan tahun, kita bisa memenggal menjadi per 2 angka. Jadi 20 dan juga 03. Nah, inilah kalimat present perfect yang kedua, yakni I've known Jack since 2003. Cirinya dari mana? Cirinya dari have dan juga known. Known ini diambil dari kata know. Jadi kalau verb satunya adalah know, maka verb 3-nya adalah known. Begitu pula dengan loved. Verb satunya adalah love, verb 3-nya adalah loved. Jadi have loved ini menjadi ciri bahwa ini adalah kalimat present perfect. Mari kita pisahkan. I have known Jack since 2003. Oke, sekarang seperti biasa kalian cari subjek, predikat, objek ya. Silakan. Okay, now let's get back to the Superminds again. You can access your book at page 11. Boleh dibuka lagi di halaman 11 ya. Tentang Bruce Stevens, the directors of the Caribbean movie ya. The Pirates movie. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian grammar box. Tadi kita kan sudah latihan bagaimana membuat
bukan membuat, tapi menganalisa kalimat mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, mana yang jadi objek, dan mana yang jadi keterangan, ya kan? Nah sekarang I have a challenge. Di sini ada grammar focus. I've been interested in music since I was 10. Kemudian the second line is he's known. Nah di sini ada he, tapi bukan his. His di sini bukan he is, melainkan he has. He has known his friend Charlie for 6 years. Kemudian yang sebelahnya, they have lived in Mexico for 3 months. Kemudian yang berikutnya, she has had her gold bracelet since her 11th birthday. Di sini ada 4 buah line, ada 4 buah kalimat yang Bapak minta kalian catat, atau mungkin tidak perlu dicatat, tapi maksudnya begini. Boleh dicoret-coret di buku kalian, ya, atau mungkin juga kalian salin gitu ya, atau kalian tempelkan kertas lembar di buku kalian bagian ini. Yang akan Bapak minta adalah silahkan kamu coba cari. Jadi pertama dipecah dulu ya. Misalkan dari kalimat I have been interested in music since I was 10, itu kamu coba pecah dulu sebagaimana yang tadi dicontohkan. Misalkan jadi ketika dikatakan ketika dikatakan I have known Jack since 2003, misalkan ya, I have known Jack since 2003, kita pecah dulu menjadi I have known, kemudian Jack, kemudian since 2003. Nah, begitupun dengan bagian-bagian yang ini. Di sini ada 4 line, so I want you to part it, to cut the sentence into a little piece of word or phrases. Bisa jadi kata atau mungkin frase kata ya, silahkan. Setelah itu nanti kamu tentukan which one is the subject, which one is the predicate, which one is the object, and which one is the adverb. Adverb itu keterangan, ya, adverbial itu keterangan, ya. Silahkan. Nah, seperti itu. Jadi itu dulu untuk tantangannya. Oke. Nah, sekarang kita akan berpindah menganalisa ini nih. Kita lihat di sini ada sedikit huruf yang dicetak tebal. Ada since, ada for, di sini for, di sini since. Apa yang membedakan antara since dan for? Maksudnya apa sih since dan for ini? Ya. Kalau kita sepakat ya, di sini kita punya struktur yang sama nih. Contohnya I have been interested in music. I have been interested in music. Kita semua sama. I have been interested in music since I was 10. Tapi di kalimat kedua, he's known his friend Charlie for 6 years. Ada kata for di sini. Apa yang membedakan? Dan ternyata yang membedakan antara since dan for ini yakni ada pada arti dan fungsi. Ketika dikatakan I've been interested in music since I was 10, ya, since itu adalah untuk menjelaskan kapan sesuatu kejadian itu dimulai. Ya, sekali lagi. Jadi since, keterangan since itu menjelaskan kapan waktu suatu peristiwa, suatu kejadian itu dimulai. Contoh, tadi dikatakan I've been interested in music. Saya sudah tertarik kepada musik. Pertanyaannya kapan? Ya kan? Dikasih keterangan oleh penulis. Since I was 10, sejak saya umur 10 tahun. Jadi kan kelihatannya artinya sejak saya berumur 10 tahun. Jadi pakai since. Berbeda halnya dengan for. Ya, ketika dikatakan keterangannya menjadi for, contohnya di sini, he's known his friend Charlie for 6 years. Dia has known, sudah mengenali atau sudah kenal, sudah tahu his friend, temannya yang bernama Charlie for 6 years. Selama 6 tahun.
Ya, jadi kalau for artinya selama, since artinya sejak. Since digunakan untuk mengawali, untuk menjelaskan kapan sesuatu itu dimulai. Itu since. Sedangkan for untuk menjelaskan berapa lama atau how long sesuatu itu sudah berlangsung. Sudah berapa lama sesuatu itu sudah berjalan, sudah terjadi. Itulah perbedaan mendasar antara since and for. Jadi kalau since itu sejak, kalau for itu selama. Since itu dari awal, awal dari sesuatu, sedangkan for itu adalah berapa lama sesuatu sudah berjalan. Kalimat I've been interested in music since I was 10 itu bisa kita ubah tentu saja. For example, I am now 17 years old misalkan. Misalkan untuk Bapak yang sedang misalkan umurnya tuh 17 years old, 10 tahun yang lalu. Ya, I will say I've been interested in music since I was 10. Dan ini kalimat ini bisa kita ubah menggunakan kata for. Bagaimana cara mengubahnya? Oke, cara mengubahnya adalah boom. I've been interested in music for 7 years. Ya. Kalau dikatakan misalkan seseorang yang mengatakan I di sini misalkannya orang yang berumur 17 tahun, kemudian dia mengatakan I have been interested in music since I was 10. Saya sudah suka musik sejak saya 10 tahun. Terus misalkan orang yang mengatakan itu umurnya sekarang 17 tahun. Sehingga kalau mau diubah keterangannya tidak lagi menggunakan since tapi menggunakan for, kita ubah kalimatnya menjadi I've been interested in music for 7 years. Untuk atau selama 7 tahun. Seperti itu. Kalian contohnya. You have been you have schooled in Al-Azhar 36 Bandung since sejak tahun berapa kalian ya? Sekarang tahun 2020 ya, berarti 6 tahun lalu, mungkin 2015 ya. Since 2015. So, you have schooled in Al-Azhar for 5 years. Ya kan? Sudah 5 tahun. Itu yang membedakan antara penggunaan since dan juga for. Bisa dipahami? Silahkan dari 4 buah kalimat ini, kalian boleh tadi tuliskan mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan latihan dengan since dan for berikutnya. Jadi, kunci untuk memahami materi ini adalah memahami present perfect-nya terlebih dahulu. Karena kalau membedakan since dan for itu gampang ya, hanya untuk membuat kalimat present perfect-nya itu. And I have made the explanation for this di video-video sebelumnya. Jadi kalau kamu tidak paham, please look at the video, the previous video, last year video. Ya, karena gini, kita belajar berbahasa itu seperti kita mengikat rantai. Kalau ada satu mata rantai yang terputus, maka rantai itu akan akan jatuh ya, tidak menjadi satu pemahaman. Nah, seperti itulah. Kamu misalkan punya rantai sepeda, terus satu rantainya putus, tidak akan bisa bergerak kan sepedanya. Jadi artinya ketika kita belajar bukan hanya bahasa sebetulnya, tapi materi-materi lain juga. Dan untuk bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini skill, bukan cuma yang penting tahu atau yang penting bisa, tapi yang penting bukan cuma yang penting tahu, tapi kalau yang namanya skill tuh kamu harus bisa memakainya, gitu ya. Jadi silakan berlatih. This will be the end of our lesson of this meeting. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan I really hope in the time we meet again, kamu sudah siap dan sudah piawai atau sudah minimal sudah mengakses lah ya video-video, sehingga nanti kalau ada latihan secara lisan atau secara oral
akan ada banyak kejutan. Nanti kamu bisa menangkis semua serangan yang bakal berikan dengan baik. So, that's all for me. Thank you very much for your attention and see you next time. Don't forget to watch the previous video if you want, ya. Dan kalau kamu suka video-video macam ini, tolong di like, share, dan juga di subscribe ya guys. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya di subscribe ya guys ya.